Pastor dan polisi wujudkan persaudaraan sejati. Samosir, Hot Journal. Terkait berita yang beredar di media bahkan di tengah masyarakat Samosir bahwa ada kesalahpahaman antara Wakapolres Samosir dengan Pastor Paroki Tomok. Peristiwa yang terjadi antara Wakapolres Samosir dengan Pastor Sabat Nababan tidak pernah menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan bagi mereka, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling memaafkan akan tetapi diduga adanya oknum yang menggiring masalah ini ke arah yang lebih serius. Hal tersebut disampaikan Pastor Sabat Nababan saat temu pers di Paroki Tomok, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022, yang dihadiri oleh Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon, Wakapolres Samosir, Kompol Tohap M. Lumban Tobing, Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Parlindungan Purba. Pastor Sabat Nababan sangat mengapresiasi Wakapolres Samosir, Kompol Tohap M. Lumban Tobing yang baik hati atas permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi beberapa hari yang lalu tepatnya Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022 di Tomok, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sesungguhnya Bapak Wakapolres inilah yang juga harus kita apresiasi, dengan kebesaran jiwa dan kesatria merasa bahwa Pak Tobing merasa bersalah. Lebih jauh lagi mengatakan Pak Tobing berdosa atas kejadian itu sudah datang meminta maaf. Saya sebagai pendeta mau menunjukkan perintah cinta kasih yang pada hari itu juga saya bacakan dan khotbahkan, jadi itu saya wujudkan. Saya buka pintu maaf untuk Pak Tobing tidak ada keraguan dan balas dendam. Mohon maaf dari Bapak Tobing kami akhiri dalam doa yang tulus kepada Tuhan, agar segala kekurangan dan kelalaian kami disempurnakan oleh Tuhan tidak menjadi dosa besar untuk kami, terang Pastor Sabat Nababan. Dan hari ini kehadiran Bapak Kapolres, Bapak Parlindungan Purba yang disaksikan kawan wartawan, marilah kita melihat semua upaya dan usaha kita mewujudkan persaudaraan sejati. Saya harap untuk seluruh masyarakat, mari kita belajar dari situasi yang saya alami dengan Bapak Tobing. Kita belajar untuk hidup kita lebih damai, tidak menyalahkan satu sama lain. Mari kita menciptakan suasana yang kondusif, dan juga jangan dipelintir apalagi diperkeruh. Tidak ada paksaan apapun dalam situasi ini, semua berjalan dengan keikhlasan. Lebih lanjut Pastor mengatakan, saya secara pribadi tidak berkonsultasi kepada siapapun untuk menyambut Pak Tobing bersama teman-temannya. Saya dengan kebesaran jiwa saya, keluasan hati saya untuk menciptakan perdamaian. Seperti apa temu pers dan wujudkan persaudaraan sejati? Mari kita tonton. Untuk kita semua dari insan pers yang hadir pada kesempatan ini, pertama saya berterima kasih untuk kita semua, siapapun yang terlibat dengan cara apapun atas peristiwa tanggal 16 Juni hari Kamis yang lalu. Bermula pertemuan saya di tempat bersama Pak Tobing, ada di situ selisih paham dan segala macam. Sesungguhnya Bapak Tobing inilah yang juga harus kita apresiasi. Dengan kebesaran jiwa, dengan kesatria, merasa bahwa Pak Tobing bersalah. Lebih jauh lagi Pak Tobing mengatakan berdosa atas kejadian itu, sudah datang minta maaf. Saya selaku pastor mau menunjukkan perintah cinta kasih yang pada hari itu juga saya bacakan dan saya khotbahkan, dan itu saya wujudkan. Saya membuka pintu maaf untuk Pak Tobing, saya sambut dengan keramahan, tidak ada unsur kemarahan dan balas dendam. Permintaan maaf dari Bapak Tobing kami akhiri dalam doa yang tulus kepada Tuhan, supaya segala kekurangan kelalaian kami disempurnakan oleh Tuhan, tidak menjadi dosa besar untuk kami.
Dan hari ini kembali dituntut harus kehadiran Bapak Kapolres bersama jajaran seluruhnya, juga Bapak Perlindungan Purba. Marilah kita lihat semua ini adalah upaya dan usaha kita untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Tadi sudah saya katakan, persaudaraan sejati mestinya diwujudkan lewat kesalahpahaman, boleh saja, dan itu yang kesejatiannya di situ. Di mana itu bisa menjadi sejati ketika yang merasa bersalah mengakui kesalahannya, dan yang merasa disakiti memaafkan yang menyakiti. Inilah persaudaraan sejati dan terbangun kebersamaan yang lebih baik. Saya harap untuk seluruh masyarakat, entah siapapun, mari kita belajar dari situasi yang saya alami dengan Bapak Tobing untuk kebaikan ke depan. Mari kita belajar membuat hidup kita lebih damai, tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Kita ciptakan suasana yang kondusif. Dan pastormu telah mewujudkan dan menunjukkan teladan cinta kasih dengan mengampuni. Ikutilah teladan itu. Karena itulah perintah Tuhan kita yang kita rayakan juga pada hari Minggu kemarin dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Kalau saya sebagai pastor, kamu dianggap oleh umat adalah tokoh, ikutilah apa yang sudah diteladankan atau ditunjukkan oleh tokoh itu. Benar bahwa sebagai umat Katolik merasa tersinggung, merasa macam-macam itu. Tapi saya yang paling terdampak, tersakiti dalam kejadian itu telah mengambil suatu tindakan keputusan, memaafkan, membuka pintu maaf. Inilah menjadi teladan. Inilah kita ikuti. Tidak ada gunanya membalas dendam. Kita akan selalu menanamkan kebencian dan kebencian kalau sudah ada balas dendam. Maka saya katakan tadi, sanksi untuk Pak Kapolres dan Waka tak perlu, biarkan kami merajut persaudaraan. Karena dengan itu kami belajar, dengan itu kami mengajari, dengan itu kami meneladankan sesuatu yang baik dari pelajaran hikmah yang kami alami bersama Pak Tobing hari Kamis lalu. Jadi kepada umat Katolik, terima kasih atas dukungan, doa, tapi tidak usahlah menunjukkan pembelaan yang hebat-hebat kepada pastormu yang sederhana ini. Tidak perlu, ya. Ya itu, begitu jawaban saya tentang itu. Kalau terima kasih ada simpati, tapi saya katakan juga kepada umat, jangan ikut berdosa karena kejadian itu dengan membangkitkan amarah dan memaki dan seterusnya itu. Biarlah saya dengan Pak Tobing sudah selesai, yang lain ya udah damai saja. Kita belajar ada hal baik dari situ. Begitu, Pak. Sama puasa karena hari ini kita dapat berkumpul. Secara khusus kami juga berterima kasih untuk Amang Pastor Sahabat Nababan, kemudian Amang Perlindungan Purba yang datang dari Medan. Saya atas nama Polres Samosir, ya, dan juga Bapak Kapolda Sumatera Utara, ya, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila tadi yang disampaikan oleh Amang Pastor ada kesalahpahaman ya di lapangan pada saat Pak Wakapolres saya ini sedang bertugas. Dan kemudian setelah hari Kamis permohonan maaf sebanyak 5 kali ya Bang ya sudah dilakukan. Kita juga membuat kegiatan bakti sosial kemarin hari Minggu ya bersama dengan Amang Pastor dan suster, anak-anak Areka, anak remaja Katolik Tomo ya, melakukan pembersihan. Nah, ini salah satu bentuk wujud bahwa di Samosir ini sebenarnya iklimnya adalah aman dan kondusif. Nah, dalam hal ini kami juga berharap teman-teman media ya tidak lagi memberitakan ataupun membesar-besarkan permasalahan ini. Karena permasalahan ini sudah selesai. Ya, apabila ada berita-berita yang nanti ternyata memperkeruh suasana, kami juga akan mengambil sikap tegas. Karena kita sudah sepakat ya, tidak mau dibuat hal-hal ini menjadi hal-hal yang
menyangkut SARA dan lain-lain. Dari Paroki Tomok, Hot Jurnal, Sartono Sihotang melaporkan.